夜空に響け吠える足音揃え進む俺たちベイ絆の力で心をつなぎチームワンワン未来をかける Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas salah satu materi penting dalam pemrograman, yaitu array. Materi ini sangat sering digunakan dalam berbagai soal dan program, jadi pastikan kamu simak sampai selesai ya. Jadi, apa itu array? Array adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang diatur secara berurutan dan memiliki tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari 0. Dalam bahasa pemrograman, array digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar dengan cara yang efisien dan terstruktur. Array bisa terdiri dari berbagai tipe data seperti integer, string, atau objek tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Karakteristik utama dari array termasuk ukuran tetap di beberapa bahasa pemrograman dan akses elemen yang cepat melalui indeks. Keuntungan menggunakan array adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengakses data secara efisien. Dengan array, operasi seperti pencarian, pengurutan, dan manipulasi data menjadi lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan struktur data lainnya. Array juga memungkinkan menyimpan data dalam jumlah besar tanpa memerlukan struktur data yang kompleks, misalnya dalam aplikasi matematika dan grafika komputer. Array sering digunakan untuk mempresentasikan vektor dan matriks. Selanjutnya, ada fungsi array. Dalam dunia pemrograman, array berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan banyak data dalam suatu wadah yang terstruktur. Namun, agar lebih mudah dipahami, mari kita bayangkan bagaimana array bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, fungsi array menyimpan banyak data dalam satu tempat. Bayangkan, kamu punya kotak sepatu dengan 10 slot, dan setiap slot digunakan untuk menyimpan satu pasang sepatu yang berbeda. Ini seperti array, di mana satu variabel bisa menyimpan banyak nilai. Jadi kamu tidak perlu membuat 10 kotak terpisah untuk setiap pasang sepatunya, cukup satu kotak array. Lalu yang terakhir, array juga dapat membantu proses algoritma, searching dan sorting. Bayangkan, kamu ingin mencari nama tertentu dalam daftar tamu di acara ulang tahunmu. Jika daftar itu disimpan dalam array, kamu bisa membuat algoritma sederhana untuk mencari atau search nama tersebut. Begitu juga dengan menyusun nama-nama berdasarkan abjad. Kamu bisa mengurutkan dengan menggunakan sort dengan algoritma tertentu. Nah, selanjutnya ada contoh array dalam bahasa pemrograman. Lalu, contoh array sendiri itu memiliki dua jenis, yaitu ada array dimensi 1 dan array dimensi 2. Apa sih array dimensi 1 itu? Array dimensi 1 itu merupakan sebuah kumpulan elemen-elemen identik yang tersusun dalam satu baris. Elemen-elemen tersebut juga memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut itu boleh berbeda. Nah, di sini ada contoh tabel dari array dimensi 1, yaitu ada sebuah tabel, elemennya itu ada yang pertama ada elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan di bawahnya ada nilai, ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, elemen di sini juga bisa kita sebut itu sebuah indeks. Jadi kayak nilai 10 itu indeksnya 0, nilai 20 itu indeksnya 1, 30 itu nilai 30 itu indeksnya 2, dan seterusnya. Lalu ada bentuk umum dalam contoh penggunaan array dimensi 1. Yang pertama ada input tipe data, lalu nama array, kurung siku n, dan elemen-elemen. Dan di mana n itu tuh merupakan jumlah elemen. Jadi n sendiri itu menentukan jumlah baris dari elemen array. Nah, selanjutnya ada array dimensi 2. Array 2 dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks. Jika array 1 dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dan beberapa kolom elemen, maka array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Nah, di sini ada contoh gambar berdimensi baris dan kolom, yang dimana baris memiliki 3 elemen dengan 4 kolom. Lalu di dalamnya merupakan nilai dari elemen tersebut. Nah, di sini juga ada bentuk umum
dari array 2 dimensi, yang dimana kita bisa input tipe data, contohnya itu integer, nama array, lalu M dan N yang merupakan nama matriks, lalu input nilai dari matriks 1 dan matriks 2. Contohnya matriks pertama elemennya 4 dan matriks 4, lalu input nilai dari matriks 1 dan matriks 2. Lalu input nilai dari jumlah setiap matriks, misalkan ada 4 elemen atau matriks, maka kita input 4 nilai menyesuaikan jumlah matriks. Nah, dari contoh tersebut tuh biasa disebut dengan double matrix. Kalau kamu punya data banyak, misalnya ada nilai siswa, apakah harus disimpan satu-satu? Pasti itu akan menjadi repot. Nah, disinilah pentingnya array. Array di sini menjadi tempat penyimpanan yang rapi dan juga praktis di dunia pemrograman. Kita akan pakai array untuk menyimpan nilai 5 siswa, lalu menghitung rata-ratanya. Yuk langsung aja lihat contoh di berikut ini. Perhatikan pada baris integer nilai dari kelima indeks. Kita harus membuat array bernama nilai dengan 5 elemen bertipe integer dan langsung isi dengan nilai dari kelima siswa tersebut. Contohnya ada nilai 80, 85, 90, 70, dan 95. Artinya kita punya 5 tempat penyimpanan data angka, mulai dari indeks 0 sampai indeks keempat. Atau lebih gampangnya gini, array nilai dengan 5 elemen. Ini berarti kita membuat tempat penyimpanan untuk 5 angka. Bayangin kamu punya laci 5 susun. Lacinya dikasih label dari 0 sampai 4. Nah, itulah array. Tiap laci bisa kamu isi angka, misalnya nilai ujian siswa. Dan ingat ya, indeks array dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi, posisi datanya adalah nilai integer 0, nilai integer 1, dan seterusnya. Total ada 5 elemen, walaupun angkanya kelihatan dari 0 sampai 4. Lanjut ke baris berikutnya. Baris ini artinya kita ulang sebanyak 5 kali untuk menjumlahkan semua nilai dalam array. Di dalamnya ada baris total. Artinya, tiap elemen dari array ditambahkan satu persatu ke dalam variabel total. Setelah semua nilai dijumlahkan, kita akan menghitung rata-ratanya. Nah, kita menggunakan 5,0 itu supaya hasilnya jadi bilangan pecahan atau desimal, bukan integer. Teman-teman, sekarang kita udah masuk ke materi terakhir mengenai tips and trick menggunakan array. Penggunaan array secara efisien adalah keterampilan yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam bagian ini, saya akan membahas beberapa tips and trick yang dapat membantu Anda mengoptimalkan penggunaan array, melakukan debugging dengan efisien, dan menerapkan praktik
data yang sangat berguna dalam menyimpan dan mengelola kumpulan data